بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin wal muslimat rahimakumullah. Pada malam hari ini kajian kita membahas surat Al-Baqarah ayat 204 dan 205. Jadi pada malam hari ini kita membahas surat Al-Baqarah, mengkaji surat Al-Baqarah ayat 204 dan 205. Ketemu bapak-bapak, ikhwan, akhwat, surat Al-Baqarah ayat 204 dan 205. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadu Allaha 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlika al-hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Kita artikan ayat ini dengan minta pertolongan kepada Allah bagaimana biasa secara terlafaz terlebih dahulu, secara perkata, wa minan nas, dan di antara manusia. Dan ada di antara manusia. Man yu'jibuk, ada orang yang mengagumkan kamu. Apanya? Qauluhu, perkataannya. Jadi di antara manusia ada orang-orang yang perkataannya mengagumkan kamu. Fil hayatid dunya, tentang kehidupan dunia. Wa yushhidullaha, dan dia menjadikan Allah sebagai saksi. Ala ma fi qalbihi, atas apa-apa yang ada di dalam hatinya. Dia menjadikan Allah sebagai saksi atas apa-apa yang ada di dalam hatinya. Wa huwa aladdul khisam, padahal sedangkan dia adalah alat orang yang paling keras, al-khisam, permusuhannya. Saya ulangi, di antara manusia ada orang yang perkataannya mengagumkan kamu dalam permasalahan dunia, tentang kehidupan dunia. Wa yushhidullaha, dan dia menjadikan Allah sebagai saksi ala ma fi qalbihi, atas apa yang ada di dalam hatinya. Wa huwa aladdul khisam, dan dia padahal dia adalah orang yang paling keras permusuhannya.
Wa idza tawalla, dan apabila dia berpaling. Fa'a dalam terjemahan dari engkau. Dari engkau ini tidak ada dalam lafaz Al-Quran, tapi di sini titipan dari penerjemah. Ini pentingnya kita belajar perkata. Wa idza tawalla, apabila dia berpaling. Fa'a fil ardi liyufsida fiha, maka dia berusaha. Fa'a di sini maknanya qasad. Dia berusaha di atas permukaan bumi liyufsida fiha, untuk membuat kerusakan di atasnya. Wa yuhlikal harsa wan nasr, dan dia membinasakan tanam-tanaman dan hewan ternak. Wallahu la yuhibbul fasad. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak mencintai kerusakan. Ini makna ayat secara perkata kurang lebih. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai satu golongan daripada manusia. Ada mereka orang-orang yang apabila dia berbicara semakin kagum tentang kehidupan dunia ini, menunjukkan dia adalah orang yang ahli berbicara, pintar ngomong, orator. Bahkan dia menjadikan Allah saksi atas hatinya. Maksudnya dia mengatakan, saya adalah orang yang beriman, Allah adalah saksi. Saya adalah orang yang beribadah, Allah adalah saksi. Saya adalah orang yang berjihad, Allah saksi. Tapi hakikat dia dikatakan oleh Allah, wa huwa aladul qisam. Walaupun lidahnya pintar berbicara, walaupun dia sering mengatakan Allah sebagai saksi atas iman yang ada di dalam dadanya, kata Allah, hakikatnya dia adalah aladul qisam, orang yang paling keras permusuhannya. Ini di depan. Di belakang bagaimana? Wa idza tawalla, apabila mereka berpaling, dia berpaling. Tidak ada di saat dia ngomong. Fa'atul ardu yufsida fiha wa yuhlikul harsa wan nasl. Dia bikin kerusakan. Dia binasakan hewan ternak dan tanam-tanaman. Dia bikin kerusakan dengan segala macam bentuknya. Dan Allah tidak mencintai kerusakan. Ayat ini ma'asyiral muslimin dikatakan turun menceritakan mengenai orang-orang musyrikin. Sebagian mufassirin mengatakan ayat ini turun bukan cuma kepada orang musyrikin, tapi kepada orang munafikin juga, dan kepada orang-orang muslim juga. Dan pendapat ini adalah pendapat Imam Qatadah, Imam Mujahid, Imam Rabi' bin Anas, dan yang lain-lainnya. Dan ini pendapat yang kuat dan dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi di antara manusia, baik dia orang musyrik, baik dia orang munafik, bahkan ada orang yang muslim, melakukan perbuatan ini. Pintar berbicara, pintar ngomong, menjadikan Allah sebagai saksi mengenai keimanan yang ada dalamnya, tapi dia bikin kerusakan. Makanya ayat ini ma'asyiral muslimin terdapat keterangan mengenai suatu kaum yang memiliki 3 sifat. Pertama, pintar berbicara. Yang kedua, mengakui bahwasanya mereka adalah orang yang beriman. Mereka adalah orang yang melakukan ketaatan. Mereka adalah pembela Islam. Ini kalau sifat yang kedua yang diceritakan dalam ayat ini. Yang ketiga, dia membuat kerusakan. 3 sifat diterangkan dalam ayat ini. Dan ayat ini ma'asyiral muslimin, subhanallah, semakna dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini semakna dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah taala. Hadis di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 6930.
Kata Rasulullah SAW, hadis sahih, "Sayakhruju qaumun fi akhir zaman, ahdathul asnan, sufaha'ul ahlam, yaquluna min khairi qawlil bariyah, la yujawizu imanuhum hanajirahum, yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah." Akan muncul di akhir zaman sekumpulan manusia, ahdatsu asnan, masih muda usianya. Mereka para pemuda-pemuda. Sufahaul ahlam, sufaha artinya bodoh. Sedikit ilmunya. Yaquluna min khairi qaulil bariyah. Walaupun ilmunya sedikit, tapi mereka berbicara mengucapkan perkataan makhluk yang paling mulia, yaitu Rasulullah SAW. Jadi mereka rata-rata para pemuda, rata-rata mereka sedikit ilmunya, dan mereka selalu berbicara menyampaikan hadis. Kita akan terangkan nanti ciri-ciri mereka ini. Mereka adalah orang-orang yang kelihatan sepintas selalu ahli ibadah dan sepintas selalu banyak menyampaikan hadis. Kata Rasulullah, walaupun demikian keadaannya, la yujawizu imanuhum fahanajirahum. Akan tetapi iman mereka tidak melewati tenggorokan mereka. Jadi cuma sebatas lidah dan tidak masuk ke dalam hati. Yang merukuna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Mereka keluar dari agama sebagaimana panah keluar dari busurnya. Begitu cepat keluarnya mereka dari Islam. Begitu cepat mereka keluar dari Islam. Nah, hadis ini ya ikhwan, dalam hadis ini Rasulullah SAW menceritakan sifat-sifat mereka sama dengan ayat tersebut. Di dalam ayat tersebut terdapat keterangan mereka pintar berbicara. Di dalam hadis ini dikatakan yaquluna min khairi qaulil bariyah. Mereka menyampaikan hadis Rasulullah. Pintar. Di dalam ayat tersebut mereka dikatakan menjadikan Allah sebagai saksi atas keimanan yang ada dalam diri mereka. Di dalam hadis ini Rasulullah terangkan mereka bersaksi beriman, tapi imannya tidak melewati tenggorokan mereka, tidak sampai ke dalam hati. Di dalam ayat tersebut dikatakan mereka membuat kerusakan di atas permukaan bumi. Di dalam hadis ini dikatakan mereka sufahaul ahlam, orang-orang yang bodoh, yang kurang berilmu. Seseorang apabila kurang ilmunya, maka dia akan bikin kerusakan. Baik merusak agama maupun merusak dunia. Dan ini hadis ma'asyiral muslimin rahimakumullah adalah hadis yang berbicara mengenai orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij. Siapa mereka khawarij? Khawarij secara bahasa dari kata-kata kharaja, keluar. Orang khawarij yaitu orang-orang yang mengkafirkan manusia karena perbuatan dosa. Memvonis manusia langsung menjadi kafir karena suatu dosa yang diperbuat oleh manusia tersebut. Dan mereka keluar daripada ketaatan kepada para pemimpin. Itulah mereka orang-orang khawarij. Dan orang-orang khawarij ini bibitnya sudah ada di zaman Rasul. Siapa namanya? Abdullah ibn Dhil Khuwaisirah. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala nomor 6933. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan harta rampasan perang, datang seseorang yang bernama Abdullah bin Dhil Khuwaisirah dan dia berkata, "I'dil ya Rasulullah." Ya Rasulullah, berbuat adillah. Salah satu bentuk sikap protes. Kepada siapa? Kepada pemimpin. Sikap protes kepada pemimpin. Dalam riwayat yang lain dia tidak memakai nama Rasulullah, akan tetapi mengatakan "I'dil ya Muhammad." Langsung panggil nama. Dan ini dia lakukan di depan umum. Dan ini terjadi pada tahun ke-8 Hijriah pada bulan Dzulqa'dah. Tatkala Rasulullah membagikan harta rampasan perang dari kain yang dibentangkan oleh sahabat yang mulia Bilal bin Rabah. Dan ini adalah bibit
daripada orang-orang Khawarij. Kata Rasulullah, "Ya lah. Wa man ya'dil idza lam a'dil?" Lalu siapa yang akan bisa berbuat adil jika seandainya saya dikatakan tidak adil, kata Rasul. Sahabat mulia di samping Rasul yang selalu mendampingi Rasul, Umar bin Khattab, geram. Dia berkata, "Ya Rasulullah, da'ni adrib 'unuqah." Rasul, izinkan saya tebas kepalanya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Dalam satu riwayat kata Rasulullah bersabda, "Saya tidak mau manusia nanti berbicara bahwasanya Muhammad membunuh sahabatnya." Padahal dia bukan sahabat Nabi. Banyak orang-orang munafikin yang para sahabat menawarkan jasa membunuhnya, Rasulullah. Karena orang-orang luar tidak tahu, menyangka yang dibunuh itu adalah sahabat yang muslim, padahal dia adalah orang munafik. Kalau kami orang munafik dibunuh, nanti orang lain takut masuk Islam. Jangan-jangan nanti saya dibunuh. Terus sahabatnya aja dibunuh. Rasulullah biar tidak. Kemudian kata Rasulullah, "Fa inna lahu ashaban." Perhatikan di sini. Ini ciri-ciri mereka. Fa inna lahu ashaban, ciri-ciri yang mengerikan, subhanallah. Fa inna lahu ashaban yahtiru ahadukum salatahu ma'a salatihi wa qiyamahu ma'a qiyamihi. Sungguhnya Abdullah bin Khuwaisirah ini memiliki teman yang mana kalian, wahai sahabatku, apabila melihat salat mereka, maka dia akan menghina salatnya sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya bahwasannya salatnya orang-orang pengikut Bil Khuwaisirah ini luar biasa sekali, sehingga salat kalian para sahabat belum ada apa-apanya. Wa siyamahu ma'a siyamihi, dan puasanya bersama puasa dia. Maksudnya orang-orang Khawarij ini, mereka adalah orang yang rajin sholat, yang rajin berpuasa, sehingga jidat-jidat mereka seperti lutut onta. Lutut onta di mana? Kasar dan tebal. Begitu jidatnya karena saking sering dan lamanya sujud. Menunjukkan mereka adalah ahli-ahli ibadah, tapi tidak berilmu. Ini ruginya ibadah tanpa dirinya ilmu. Kemudian kata Rasulullah, walaupun demikian keadaannya, kemudian kata Rasulullah, yang rukuna minad dini kama yang rukusahmu minar ramiyah. Mereka keluar daripada agama sebagaimana panah keluar daripada musuhnya. Ini orang-orang Khawarij. Makanya manusia, seorang mukmin yang membaca hadis ini, sepantasnya dia jangan cepat terlena melihat penampilan seseorang. Jangan terlena cuma melihat sholatnya. Jangan terlena cuma melihat puasanya. Tapi lihatlah manusia, apakah dia sudah sesuai dengan Al-Quran atau Sunnah, atau bukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis ini, dalam dua hadis yang telah kita bacakan tersebut, kita mengambil pelajaran bahwasanya tanda-tanda orang-orang Khawarij yang disebutkan di dalam dua hadis tersebut. Tanda-tanda orang Khawarij yang disebutkan di dalam dua hadis tersebut. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang menentang para pemimpin kaum muslimin. Menentang para pemimpin. Karena di sini bibitnya menentang Rasulullah. Ini tanda yang pertama. Tanda yang kedua, mereka adalah orang-orang yang memiliki penampilan sebagai penampilan orang-orang saleh. Banyak salat, banyak puasa. Tapi mereka berlebihan. Kemudian di antara tanda-tanda mereka, yaitu mereka memiliki pemahaman yang lemah dalam agama. Memiliki pemahaman yang lemah. Makanya kata Rasulullah, sering baca Al-Quran tapi tidak sampai ke dalam hatinya. Dan di antara tanda-tanda mereka, yaitu mereka memerangi jamaah kaum muslimin. Jamaah kaum muslimin. Dan menggauli mereka laksana menggauli orang-orang kafir. Mereka bunuh, mereka perangi. Karena hadis dalam Sahih Bukhari ini, Rasulullah SAW ceritakan di antara mereka nanti
ada seseorang yang memiliki tanda begini dan tanda begitu, dan dia dibunuh di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an sesuai dengan fakta yang diberikan oleh Rasul. Hadis nomor 6933 bagi yang ingin mengecek langsung ke dalam kitab Sahih Imam Bukhari rahimahullah taala. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelajaran yang kita ambil bahwasanya jangan kita menimbang suatu yang benar dengan penampilan seseorang, dengan pintarnya dia berbicara. Makanya di antara tanda-tanda, dan ini kaidah, di antara tanda-tanda benarnya suatu ajaran, di antara tanda-tanda suatu yang hak, di antara tanda-tanda benarnya suatu pemahaman, di antara pemahaman-pemahaman yang menimpa, yaitu ajaran tersebut, pemahaman tersebut memiliki mata rantai sampai kepada para sahabat dan sampai kepada Rasulullah SAW. Ada mata rantainya. Jadi ini ajaran dari mana? Dari sikulan, dari imam. Imam dari siapa? Dari tabi'in. Tabi'in dari siapa? Dari sahabat. Sahabat dari siapa? Dari Rasulullah. Jadi pemahaman dalam agama bukan suatu hal yang baru aja, akan tapi dia mengikut kepada pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Makanya ma'asyiral muslimin, Rasulullah bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama, dikatakan ulama, orang yang berilmu, mereka adalah pewaris para nabi. Pewaris para nabi, maksudnya nabi menyampaikan ilmu, kemudian ilmu disampaikan kepada sahabat, dilakukan penyerahan secara langsung atau tidak. Sahabat menyampaikan kepada generasi di bawahnya, dia sampaikan kepada generasi di bawahnya, dan demikian memiliki mata rantai. Makanya melihat ada suatu ajaran yang putus, dia baru dibuat, tidak ada contohnya dari kalangan para sahabat Rasulullah SAW, maka itu adalah ciri-ciri ajaran yang menyimpang. Dan di antara hal yang demikian, kita bisa melihatnya apabila ada seseorang yang dianggap ulama, tapi mereka menyampaikan suatu ilmu yang tidak ditemukan di dalam hadis Rasul, maka dia bukanlah ulama dan dia bukan pewaris Nabi. Karena Nabi menyampaikan A, aturannya dia juga menerima A. Jangan dia menerima Rasulullah menyampaikan A, dia sampaikan kepada orang lain B. Ini tidak pewaris Nabi namanya. Pewaris Nabi, dia menerima sesuatu tersebut dari Rasulullah SAW. Pada zaman sekarang muncul pemahaman, dikit-dikit kan dia ulama. Ulama kan pewaris Nabi. Tapi mana dalilnya dari Nabi? Tidak ada. Ini bukan pewaris namanya, tapi pembuat atau pengada-ngada. Makanya ma'asyiral muslimin, suatu ilmu tidaklah dikatakan suatu ilmu. Suatu syariat tidaklah dikatakan suatu syariat, kecuali apabila ilmu dan syariat tersebut ada dan dikenal di dalam Rasulullah SAW. Saya ulangi, suatu ilmu tidak dikatakan suatu ilmu, suatu syariat tidak dikatakan suatu syariat, suatu hukum Islam tidak dikatakan suatu hukum Islam, kecuali ilmu dan syariat tersebut dan hukum tersebut ada di dalam Rasulullah SAW dan dikenal. Dan di antara ini yang ingin saya sampaikan, di antara ajaran atau amalan atau keyakinan yang tidak ada di zaman Nabi dan tidak pernah diajarkan oleh Nabi, dan dia bukanlah warisan Nabi, yaitu perbuatan terorisme. Terorisme bukan dari Islam, dan Islam berlepas diri daripada itu. Cari, sebutkan, dan tidak ditemukan satu hadis saja menerangkan bahwasanya Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk melakukan pembunuhan secara membabi buta, walaupun terhadap orang kafir. Ada? Tidak ada. Rasulullah menyuruh sahabat, ayo sahabat, perangi orang kafir, masuk ke kampungnya, bunuh secara membabi buta. Karena zaman dahulu kan tidak ada bom, kan begitu? Tidak ada bom. Tapi pembunuhan secara membabi buta memungkinkan di zaman Rasulullah. Mungkin dengan cara racun, bawa sahabat racun, kemudian sebarkan di pohon-pohon korma, lalu nanti mati orang musyrikin. Tidak pernah. Atau para sahabat naik ke atas gunung, kemudian dia dorong batu yang besar sehingga berguling masuk ke perkampungan orang musyrikin. Tidak pernah. Rasulullah tidak pernah memerintahkan para sahabat melakukan pembunuhan dengan membabi buta. Padahal Rasulullah mengalami pamannya Hamzah terbunuh
Beliau mengalami diboykot selama 3 tahun sehingga mereka cuma makan daun. Beliau disakiti, tapi Rasulullah tidak pernah dendam. Tidak pernah kejahatan mereka membuat Rasulullah SAW bertindak tanduk dengan membabi buta. Rasulullah pingsan dalam peperangan Uhud, dilukai wajah beliau. Beliau tidak membalas dengan membabi buta. Dan Rasulullah adalah seorang nabi yang mengamalkan firman Allah, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu." Janganlah kejahatan suatu kaum menyeretmu untuk tidak berbuat adil. Ya'dilu aqrabut taqwa. Berbuat adillah yang lebih dekat kepada takwa. Walaupun Rasulullah disakiti, walaupun Rasulullah dizalimi, walaupun Rasulullah hampir dibunuh, tapi beliau tidak pernah melakukan pembunuhan secara membabi buta, karena dia bukan syariat yang diturunkan dari 7 langit, dari atas 7 langit. Makanya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di sini saya akan menyampaikan hadis dan ayat-ayat yang menerangkan bagaimana sikap seorang muslim terhadap para pemimpin. Bagaimana dimaklumi bersama bahwasanya kita diperintahkan patuh, tunduk dan taat kepada pemimpin. Kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur Rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara pemimpin di antara. Diperintahkan untuk taat. Dalam hadis Rasulullah perintahkan kita untuk tunduk dan taat kepada pemimpin walaupun dari kalangan yang hina. Diperintahkan untuk tunduk dan taat kepada pemimpin walaupun dia jahil. Diperintahkan untuk tunduk dan taat walaupun dia pemimpin yang zalim atau diktator dalam bahasa kita. 3 hal harus diperhatikan. Diperintahkan tunduk dan taat kepada pemimpin walaupun dia berasal dari golongan yang hina. Alaikum bis-sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdan habashiyyan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi dan imam-imam lainnya. Hendaklah engkau tunduk dan taat walaupun yang memerintahmu seorang budak Ethiopia. Dikatakan budak di sini terdapat suatu pemahaman kastanya rendah kalau kita mengucapkan dengan bahasa kasta. Walaupun dia berasal dari golongan yang hina, walaupun mayoritasnya budak adalah orang yang bodoh. Tentunya tidak semua. Dan kita diperintahkan tunduk dan taat walaupun pemimpinnya pemimpin yang zalim. Saya bacakan hadisnya. Di antara hadis-hadis yang menerangkan hal tersebut yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, hadis nomor 4762. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yakunu ba'di a'immatan la yahtajuna bihudai wa la yastanuna bi sunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jithmani ins." Akan ada setelah kematianku para pemimpin-pemimpin yang tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku dan tidak mengamalkan sunnah dengan sunnahku, dan akan muncul di tengah mereka, ini pemimpin balik ini, akan muncul di tengah mereka laki-laki yang hati mereka adalah hati syaitan dalam sosok seorang manusia. Jadi sosoknya manusia, badannya badan manusia, hatinya dia pinjam hati syaitan. Berkata sahabat yang meriwayatkan hadis ini, Hudzaifah bin Yaman, mengenai bagaimana sikap saya, kaifa asna? Ya Rasulullah, apa yang saya perbuat? Kaifa asna ya Rasulullah in adraktu dzalik? Apa yang saya perbuat ya Rasul jika seandainya saya menemukan hal demikian? Pemimpin yang tidak mengambil petunjuk dan tidak mengamalkan sunnah Rasul. Apa kata Rasulullah? Tasma' wa tuti' bil amir wa in duriba dhahruka wa ukhidha malik fasna' wa ati'. Engkau benar, engkau taat kepada pemimpin walaupun dicambuk punggungnya, walaupun diambil hartamu, maka engkau dengarlah dan engkau taatlah. Perintah untuk dengar dan perintah untuk taat 2 kali diulangi oleh Rasulullah. Walaupun punggung kita dicambuknya, zalim. Walaupun harta kita dirampasnya, zalim. Ini mengambil dengan terang-terangan.
Berbeda dengan perbuatan korupsi, itu ngambilnya mungkin di belakang atau setengah terang-terangan. Nah, yang terang-terangan saja kita diperintahkan untuk tetap mendengar dan tetap sabar dan tetap taat kepada mereka. Ini hadis Rasulullah SAW. Kemudian kita diperintahkan untuk sabar. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu, falyasbir 'alayh, fa innahu man faraqa al-jama'ata shibran, famata illa mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang melihat sesuatu yang dia benci dari pemimpinnya, sesuatu yang dia benci dari pemimpinnya, falyasbir 'alayh, maka sabar. Sabar. Sungguhnya barang siapa yang keluar daripada jamaah kaum muslimin satu jengkal saja, lalu dia mati dalam keadaan demikian, maka dia mati dalam keadaan matinya orang jahiliyah. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, tidak mau taat saja, keluar daripada taatan mereka saja diancam dengan mati jahiliyah, apalagi bukan tidak mau taat tapi balas, memberontak, melakukan kerusakan di atas permukaan bumi dan membunuh dengan cara membabi buta. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini saya akan buktikan bahwasanya tunduk dan taat kepada pemimpin ini merupakan pemahaman yang diwariskan dari Rasulullah kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada para tabi'in dan kepada ulama dan kepada imam. Kepada para ulama dan kepada imam. Makanya berkata sahabat Ibnu Abbas, sahabat yang mulia Ibnu Abbas menerangkan di antara ciri-ciri orang-orang Khawarij ini, kata beliau, "Walaysa fiikum minhum ahadun." Dan tidak ada di antara kalian para sahabat yang termasuk daripada mereka. Maksudnya sahabat meniti suatu jalan dan mereka meniti jalan yang lain. Tidak ada sahabat yang sejalan dengan mereka. Saya buktikan bahwasanya taat kepada pemimpin walaupun pemimpinnya zalim, walaupun pemimpinnya hina, walaupun pemimpinnya bodoh, walaupun engkau menemukan sesuatu yang kau benci daripada pemimpin dan tetap taat kepada mereka. Kenapa demikian? Karena taat kepada pemimpin, walaupun pemimpinnya zalim, itu lebih kecil mudaratnya daripada memberontak kepada pemimpin. Karena memberontak kepada pemimpin akan menumpahkan darah, dan itu lebih besar mudaratnya daripada kejahatan mereka, daripada kezaliman mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lihat kepada sejarah. Kita melihat kepada sejarah supaya kita melihat bagaimana jejak para sahabat, para tabi'in, para salafus saleh. Semenjak berakhirnya khilafah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di 30 tahun setelah wafatnya beliau, kemudian diganti dengan kerajaan, dengan daulah atau dinasti bahasa kitanya. Dinasti yang pertama masih dipegang oleh sahabat yang mulia Muawiyah. Kemudian pada generasi selanjutnya Yazid bin Muawiyah, sampai runtuhnya khilafah Islam, dinasti Islam tahun 1924 kalau saya tidak salah. Kurang lebih 12 abad. Kalau tidak berkurang berlebih. 12 abad namanya Islam memiliki satu kepemimpinan. Nah, seorang bila dia melihat sejarah, hampir seluruh pemimpin dalam 12 abad yang saya ceritakan dari Yazid bin Muawiyah, dari runtuhnya Yazid bin Muawiyah sampai runtuhnya daulah Islamiyah, itu hampir seluruh pemimpinnya adalah pemimpin yang zalim. Hampir seluruhnya, kecuali hanya beberapa orang dan waqalilum mahu, sangat sedikit mereka. Kecuali di antara mereka Umar bin Abdul Aziz, wallahu hasib. Wala uzakki 'ala Allah ahad. Kecuali beberapa, hampir seluruh raja-raja dinasti tersebut adalah orang-orang yang zalim, yang dihiasi dengan khamar, yang membunuh dengan gampangnya, membela aliran-aliran yang menyimpang. Hampir seluruhnya, dan itu bermacam-macam. Sebagai contoh, di zaman Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf hidup di zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Bapaknya saja Marwan mengambil kekuasaan dengan cara paksa. Zalim. Nah, Abdul Malik bin Marwan ini mengangkat panglima perang yang bernama Hajjaj bin Yusuf. Seorang yang dikatakan oleh para ulama, nggak tahu mana yang lebih kejam, Hajjaj bin Yusuf tatkala masih hidup atau dia sudah mati. Kalau sudah mati bisa kejam?
Iya, karena dia bikin suatu wasiat kejam. Kalau saya mati nanti, saya kuburkan di sana. Sebutkan satu tempat dan jenazah saya antar ke sana dengan jalan lurus, nggak boleh belok-belok. Akhirnya penyelenggaraan jenazahnya pakai jalan lurus. Apabila bertabrakan dengan rumah orang dihancurin. Makanya kata para ulama nggak tahu mana yang lebih kejam, dia masih hidup atau sudah mati.